Mungkin ada api kalau nggak ada asapnya. Ya, ya. oke. Kok bisa kayak gini nih, cerita dong. Ya, saya ini kan cuma mereferensikan, gitu ya. Nggak salah sudah 4 tahun itu. Kalau ditanya saya dapat berapa, aduh ya ampun. Orang ini masih ngurus, tiba-tiba dihajar. Ya sudah. Dan media tersebut tiba-tiba ngikut. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Smart. Nah, ini sekarang kita pinjam studionya Level Up ya. Hari ini saya bersama dengan sahabat lama, bener-bener lama sekali. Orang nggak tahu ternyata kita ini udah temenan udah belasan tahun ya. Yes. Cuman karena kesibukan masing-masing, ya apalagi beda aliran. Beda aliran. Aku di dunia hitam dan Anda di dunia putih ya. Akhirnya kita nggak bersinggungan. Sampai pada akhirnya tiba-tiba aku di DM-in tuh. Di DM-in. Seru. Wah, ini motivator Chandra Putra Negara jadi influencer emas bodong. Waduh. Aku langsung wah, Syok ini. tidak. Ada apa ini ya? Bahan roastingan apa lagi? Itu udah mau bikin nanti tapi pikir sebentar. Ya. Aku merasa mengenal seorang Chandra Putra ini ya kok nggak sebodoh itu gitu ya kan? Nah, kok akhirnya ini bodoh temen iya. gitu ya? Kok goblok banget sih kita. Goblok banget gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika aku browsing. Iya. Loh ini kok cuman satu sumber. Yes. Ini ada yang masalah. Nah, maka dari itulah ini saya datang ke sini untuk mengklarifikasi. Bener nggak? Nah, dia dapat berapa nih jadi influencer emas bodong ini kan? Nah, halo Pak Chandra. Yes. Bro Roy yang lama nggak jumpa. Oke, Bro. Nah, bisa di ini kan CNBC ini kan menohok banget nih kan? Sangat. Wah, motivator. Sampai hari ini saya belum ada klarifikasi apa-apa. Motivator Chandra Putra Negara menjadi influencer emas bodong. Ini berkaitan dengan aplikasi apa itu? Aplikasi namanya Tamasya. Tamasya. Bisa dijelasin nggak itu? Tamasya itu adalah perusahaan digital emas. Oke. Tempat platform untuk menabung emas digital. Jadi saldonya itu bukan dalam bentuk rupiah, tapi saldonya langsung gram. Oke. Nah, tapi kok kan nggak mungkin ada asap daripada kalau nggak ada nggak mungkin ada api. Nggak mungkin ada api kalau nggak ada asapnya. Ya. Oke. Kok bisa kayak gini nih? Cerita dong. Cerita. Bos. Baik. Jadi kalau saya cerita dulu dari 2 jawaban. Yang pertama adalah Bapepti. Ini nanti biar CEO-nya yang klarifikasi. Iya. Nah, tapi nanti tunggu biar CEO yang jawab. Jadi itu biar ranahnya beliau, itu kerjaan beliau. Iya, kerjaan beliau. Iya. Ya, saya ini kan cuma mereferensikan gitu ya. Nggak salah sudah 4 tahun itu. Kalau ditanya saya dapat berapa? Aduh ya ampun. Ini karena apa? Gara-gara saya itu tahun 2015 saya itu pernah membuat konten 3 cara menabung. Menabung yang baik itu menabung properti. Kedua menabung logam mulia. Logam mulia. Jadi nggak cuma emas ya. Ada perak dan sebagainya. Dan yang ketiga itu menabung saham. Di saat saya membuat konten itu view-nya jutaan. Datanglah Tamasya. Ayo kalau mau kerjasama, ini bisa disalurkan ilmunya supaya sahabat SP30, fansnya Success Before 30 itu bisa punya tempat untuk nabung emas. Bukan kalau zaman dulu nabung emas kan, aku titip duit di toko. Nanti besok kalau aku butuh, aku tebus. Titipnya di toko-toko kelontong. Saya rasa praktek itu masih di daerah ada. Masih ada. Tapi kalau di saat ini, di era-era artinya sekarang ini secara digital. Secara digital dan dia bisa langsung dikonvert jadi gram. Idenya bagus dan karena saya lihat juga reputasi CEO-nya juga bagus dan sebagainya. Ya udah kita kerjasama sejak tahun 2019. Nggak rasa ini udah tahun keempat. Nah dan selama 4 tahun fine aja. Tiba-tiba ada angin ribut 3-4 minggu yang lalu. Iya, tiba-tiba ada itu headline-nya adalah waktu harga emas 1 juta, Tamasya cuman bayar memaksa 800.000. Itu bener nggak kayak gitu itu? Benar. Jadi, tapi saya kurang setuju dengan kata memaksa. Karena waktu itu dihembuskan gara-gara Tamasya tidak punya izin Bapepti. Itu. Nah, karena tidak punya izin Bapepti, nah nanti dijelaskan oleh CEO-nya, bukan saya. Artinya mungkin kalau secara brief sedang ngurus menurutnya. Sedang pengurusan. Nah, waktu pengurusan diajar. Nah, netizen langsung menggoreng, wah ini bodong gitu. Tahu lah, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Indonesia itu kan seperti itu ya. Namanya orang ini masih ngurus, tiba-tiba dihajar. Ya sudah. Dan
media tersebut tiba-tiba ngikut dan menghajar terus dan konsisten. Nah, oke, sekarang saya jawab yang kedua. Yes. Jadi ranah saya nanti saya cuma sekedar kasih tahu. Ranah kedua, CNBC itu kalau saham lagi, kalau dia membahas sebuah emiten tertentu, bagus-bagus ya biasanya nggak lama lagi saham itu turun. Oke. Ya. Dan kalau dia lagi membahas emiten tertentu dan emiten itu nggak bagus, nggak lama lagi emiten itu naik harganya. Oh gitu. Nah, jadi kita harus tahu ilmunya. Iya. Nah, sekarang yang lagi disebut berkali-kali ini kan Tamasya. Negatif pula. Lebih nama saya pula. Artinya apa? Jawab sendiri. Artinya apa? Percaya sama saya. Ini ada udang di balik bakwan. Yes. Dan tidak mungkin seorang canda putra negara memperkenalkan seorang investasi bodong karena reputasi saya jauh. Ya, makanya aku mikir kan, cuman gara-gara referral ya kan? Yes. Referral itu berapa sih? Duitnya lah. Perusahaan saya sendiri lebih gede. Lah ya. Ngapain gitu? Saya ini kan Jadi, nolong orang supaya mereka itu dapat tempat menabung emas yang gampang gitu loh. Jadi kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang susahnya di Indonesia itu, aku juga tidak sembarangan untuk terima endorse. Kenapa? Sekali kita terima endorse, reputasi kita tuh melekat di perusahaan itu. Image-nya. Nah, image-nya melekat. Nah, kita nggak tahu nih, perusahaan ini bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, nggak tahu. Tiba-tiba 3 tahun lagi kita jadi masalah itu. Itu kan kayak kemarin yang Atta Halilintar segala kan kena robot trading, padahal kan cuman sekedar endorse jual bandana. Iya. Sama. Itu ribet. Kurang lebih seperti itu. Iya. Tunggu aja. Tanggal mainnya pasti ada. Nah, cuman begini. Itu yang orang tahu kan Tamasya adalah memaksa untuk menjual di 800.000. Yes. Itu kan cuma 10 hari. 10 hari aja. Dan yang tahu 400.000 nasabah Tamasya di email baik-baik aja, setelah hari ke-10 normal lagi. Tapi kok nggak ada? Nggak ada beritanya, Bos. Sama, jawabannya adalah ketika Lion Air jatuh, semua orang heboh. Dan konotasinya semua pesawat Lion Air pasti jatuh. Padahal jutaan Lion Air setiap hari selamat nggak diberitakan. Susah ya? Itulah media. Bad news is a good news. Customer nggak puas, komplain. Yes. Yang puas, diem. Repot. Ya, jadi teman-teman ya, semoga ini bisa mengklarifikasi. Oh ya, satu lagi. Kalau ini saya wajib klarifikasi. Ya. Ada yang perusahaan digital mas benar-benar bodong ada. Ada ya. Oke. Withdraw Rp1 pun nggak bisa. Wah. Dan udah hilang. Nah itu dia. Ya. Nanti tunggu tanggal mainnya. Tidak diberitakan. Tidak diberitakan. CNBC nggak beritain. Itu jelas-jelas bodong. Kenapa itu dia? Oke. Ini masih dapat narik 800.000. Dan Tamasya siap buyback 800.000 kalau merasa rugi. Sekarang silakan dikembalikan dan dikembalikan harga normal. Saat Tamasya sudah bisa. Silakan. Itu cuma 10 hari. Karena apa? Berita negatif daripada panik, ras, ya udahlah 800.000 pun saya kasih gitu. Tapi setelah itu normal. Sekarang mau di buyback lagi 800.000, silakan isi form digital, diterima kok sama Tamasya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini sebagai klarifikasi dari Pak Chandra dan pihak Tamasya. Sekali lagi ya teman-teman ya, nggak semua berita itu diangkat karena kan harus cuman ada mensreanya apa gitu loh. Niat nipu atau memang lagi ada kendala karena atau aku melihat jangan-jangan ada kompetitor mau masuk. Nah, itu nggak ngerti lah, nanti tinggal bahas lebih detail nanti di channelnya Pak Chandra. Siap. Thank you. Oke teman-teman, thank you semuanya. See you.